Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah minggu pada saat ini Minggu 21 Juni 2020 menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Untuk itu jemaat saya undang berdiri. Kita melakukan NKB nomor yang pertama, ayat 1, Hai Kristen nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga 40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan melakukan NKB nomor 34, ayat pertama, setiamu Tuhanku. Dan saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Mari kita mengambil saat teduh dalam pengakuan dosa. Secara pribadi kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Amin. Mari kita melakukan NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban.
dikasih Tuhan menerima berita anugerah Allah, jemaat saya undang untuk berdiri. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya, sebagaimana firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita sambut berita anugerah Allah melakukan NKB 19 dalam lautan yang gelap. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu juga ya Allah, biarlah menjadi berkat dalam pelayanan pemberitaan firman saat ini. Karena itu, bimbinglah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita buka bersama pembacaan dalam Perjanjian Lama. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-20 kita baca mulai ayat 7 hingga yang ke-13. Yeremia pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13 dengan judul Keluh Kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku.
sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamu aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tetaplah kita kuat dan berharap teguh hanya kepada Allah. Tetap dukung dalam doa akan segala kehidupan dan pergumulan bangsa kita, yang tentunya sampai saat ini kita masih berada di rumah masing-masing dalam persekutuan ibadah dengan sehat dan kuatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan pada minggu ini, berbicara kepada kita semua dalam firman-Nya tentang seorang nabi bernama Yeremia. Saudaraku, seorang nabi yang adalah seorang utusan, seorang pilihan, seorang yang dipanggil oleh Tuhan Allah untuk mengembalakan umat dan bangsanya. Dan pekerjaan seorang nabi yang tergolong begitu berat, saudaraku, karena seorang nabi harus menyampaikan apa yang menjadi maksud, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Nah, untuk itu pekerjaan seorang nabi tentu tidak boleh menyampaikan kehendaknya sendiri, tetapi menjadi seorang nabi, dia harus menjadi penyambung lidah Allah. Untuk itu pekerjaan seorang nabi tidak boleh menyampaikan kehendak sendiri seperti saya katakan tadi, atau maunya dia sendiri, saudara. Di mana Yeremia di sini adalah salah satu nabi yang dipilih, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi Yeremia diutus Allah menyampaikan maksud dan kehendaknya. Nabi Yeremia diutus Allah sekitar tahun 627 sebelum Masehi, dalam usianya yang masih muda, saudara. Di mana Yeremia mengakui bahwa dia tidak kuasa untuk menolak pemanggilan dirinya menjadi seorang nabi. Dalam pengutusan bahwa dia tidak kuasa menolak apa menjadi kehendak Allah. Nabi Yeremia diutus kepada bangsa Yehuda yang sedang mengalami pergolakan begitu hebat di tengah-tengah bangsa sekitarnya. Bukan itu saja, saudara. Yehuda kini hidup dalam pengandalan diri, tidak taat dan tidak setia lagi kepada Allah. Mereka dikatakan ketika sudah tidak setia akan mengalami satu kehancuran. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi inilah Yeremia harus menyampaikan apa yang menjadi
dibuat kepada Yeremia, yang mau disampaikan kepada bangsanya, akan mengalami suatu bencana yang besar yang akan menimpa mereka. Ini yang harus disampaikan, harus Yeremia sampaikan. Kalau umat tidak mau mendengarkan lagi, akan terjadi sesuatu bencana yang besar menimpa mereka. Satu pergulatan batin bagi Yeremia untuk menyampaikan nubuat ini. Yeremia berada di tengah bangsanya dan harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu harus menanggung penderitaan batin, di mana dia diejek, dia ditertawa, dia diolok-olok. Ketika Nabi Yeremia menegur mereka atas kelaliman Yehuda, bahwa mereka akan ditimpa kemalangan, merupakan satu hukuman terhadap dosa mereka, saudara. Namun saudara-saudaraku, mereka hanya menjadikan setiap ucapan, apa yang diucapkan Yeremia ini hanya semua lelucon, sebagai satu candaan, sebagai tertawaan saja, sebagai satu hinaan. Setiap kali dia berbicara, setiap kali Yeremia mengucapkan apa yang menjadi kehendak Allah, karena cemooh bangsanya, Yeremia terpaksa dikatakan berteriak dengan keluhan-keluhannya yang memberikan kesan bahwa adanya penolakan dari bangsanya sendiri atas apa yang nanti mau serukan itu. Nah, sehingga kondisi ini memunculkan akan kemarahan bagi Yeremia, saudara. Seakan-akan apa yang diserukannya itu ya tidak ada gunanya, hanya gurauan saja. Karena mereka tertawa mendengarnya, mereka mencemooh Yeremia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Yeremia adalah manusia biasa yang juga memiliki kelemahan, walaupun dia diutus sebagai seorang nabi. Apa yang dialami dan dilakukan Yeremia di tengah-tengah bangsanya ini merupakan satu realita hidup yang harus dihadapinya sebagai seorang nabi. Dia harus menyampaikan sabda Allah walaupun terkesan adanya penolakan dari bangsanya. Namun di tengah pergumulan hidup yang berat ini, Yeremia melihat bahwa Tuhan tetap ada menyertai dia di tengah-tengah kelaliman, kebejatan bangsanya. Tuhan tetap berkarya dan menunjukkan dirinya bagi Yeremia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bila dibandingkan dengan kehidupan yang dialami oleh Yeremia dengan kehidupan kita, saudaraku, yang juga ada tantangan. Ya, mungkin kalau kita mau memposisikan diri kita di posisinya Yeremia, mungkin juga akan melakukan hal yang sama, saudara, saya yakin. Namun di sini Yeremia memberikan satu teladan buat kita meskipun banyak keluhan, karena sering mengalami tekanan secara mental. Dia tetap setia kepada Allah. Dia tetap memberitakan firman-Nya walaupun dia tahu bangsanya tidak akan mau mendengarnya. Yeremia tetap ada satu komitmennya, dan walaupun Yeremia mengeluh, Tuhan Allah tetap mendengar dia. Ia menjadi satu contoh dalam kehidupan pelayanan umat Allah yang setia. Walaupun tidak mudah, walaupun penuh dengan tantangan dan pergumulan, tetapi disitulah Tuhan berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bercermin pada kehidupan Yeremia. Bagaimana dalam kesetiaannya kepada Allah nyata di dalam kehidupannya. Yeremia tidak memiliki niat untuk membalas atas apa yang dibuat oleh bangsanya, saudara. Namun dia tetap menyerahkan dan menggumuli itu semua kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang akan membalas umatnya yang berlaku tidak adil, yang telah berlaku jahat. Allah yang memanggil, karena Allah yang memilih, karena Allah yang telah mengutus hambanya, umatnya, mengutus Nabi Yeremia, maka dia juga tetap akan menyertai. Karena itu, saudara, tetaplah mari kerjakan apa yang menjadi pekerjaan
sekalipun banyak tantangan di dalamnya, karena Tuhan tetap akan menolong. Tuhan akan tetap menguatkan, Tuhan akan tetap memampukan, Tuhan akan tetap membela. Saudaraku, sebagai gereja, kita juga harus tetap punya komitmen, punya satu keyakinan dan harus konsisten di dalamnya dengan pemanggilan. Bagaimana kita mau berada di tengah-tengah kehidupan lingkungan pelayanan kalau kita tidak mau menjadi terang dan garam? Karena itu jadilah garam dan terang dunia. Tetap setia, taat dan terus berpegang pada keyakinan kita kepada Allah. Maka Dia akan memampukan dan menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita sambut melakukan PKB 116. Siapa yang berpegang? Dan marilah jemaat berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Dan saatnya kita mengucap syukur dan pemberian persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat firman-Nya, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari memberi persembahan dengan melakukan MKB 208 tabur waktu pagi. Pada musim
Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kehendak-Mu Bapa di surga, kami membawa seluruh kehidupan kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau menyatakan kembali kepada kami semua atas kuat dan sehat. Terima kasih ya Allah. Jadikan kami sebagai utusan-utusan-Mu yang setia, akan selalu mengabdi hanya kepada yang selalu menjadi pemberita-pemberita Injil. Diberkatilah kami jemaat-Mu, boleh mendengarkan kebenaran firman. Memampukan kami ya Bapa di surga, sebagai gereja, biarlah kami tetap konsisten dalam pemanggilan menjadi garam dan terang dunia, tetap setia, tetap taat, tetap berpegang pada keyakinan kami kepada Allah. Engkau yang akan memampukan dan menyertai kami, sebagaimana Tuhan memampukan hamba-Mu Nabi Yeremia. Walaupun banyak cemooh, banyak tertawaan, celaan yang dihadapi, namun dia tetap mengandalkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan turut bekerja dan berkarya, sehingga hamba-Mu Nabi Yeremia tetap dapat menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkati jemaat-Mu dalam persekutuan ibadah, dalam kehendak-Mu ya Bapa di surga. Pujian yang boleh dinaikkan. Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, walaupun masih berada di rumah kami masing-masing, tetap Tuhan limpahkan berkat-Mu, bahkan dalam pekerjaan kami, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Apapun pekerjaan kami, supaya kami boleh mencintai pekerjaan itu sebagai anugerah Tuhan. Kami melakukannya dengan ketulusan hati, bekerja di ladang Tuhan, dan bahkan tetap mengandalkan Engkau. Diberkati juga bagi hamba Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan pelayanan kami. Tuhan, teguhkan iman kami, mampukan kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita, menjadi kawan sekerja Allah. Demikian juga ya Bapa di surga, rencana program kerja jemaat GPD Maranatha Karangasem diberkati dalam semua rencana baik pembangunan dan pelayanan kami. Bapa, kami boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukannya. Engkau juga akan memampukan dan memulihkan kehidupan bangsa kami. Bapa di surga, kurang lebih sudah 3 bulan ini virus corona sudah melingkup kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Kami mungkin sebagai manusia sudah mulai jenuh, dan bahkan kami pun sudah tidak bisa menahan diri kami. Tetapi biarlah ya Bapa, Engkau akan tetap bersama dengan kami, menjaga dan melindungi kami, dan menjauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau menjauhkan bangsa kami dari virus ini, supaya cepat berakhir dari kehidupan dunia. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Diberkati juga jemaat-Mu yang mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, atas semua yang boleh mereka terima, kekuatan, kesehatan, dan bahkan usia yang Tuhan tambahkan. Lengkapi syukur sukacita jemaat Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami menggumul seluruh kehidupan kami, bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami. Kami hanya percaya di dalam naungan Tuhan ada kuasa dan perlindungan yang abadi. Berkati kami sekarang dan selamanya. Berkati kami yang mengucap syukur dan persembahan kami. Kuduskan ya Tuhan, sucikan persembahan ini, supaya kami boleh gunakan dalam pelayanan kasih. Oleh karena itu, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, inilah doa, syukur kami, permohonan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang jemaat berdiri. Kita bersama menutup ibadah ini dengan melakukan NKB 210, Ku utus Kau.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kemudian pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk dalam saat teduh. Amin. Dan sebagai nyanyian akhir NKB 210 ayat 3 dan yang kelima kita nyanyikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami atas nama pelayan-pelayan Tuhan, pendeta jemaat dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.